Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan konfigurasi Cisco Packet Tracer 12.5.13 tentang troubleshoot enterprise network. Nah, yang pertama di sini kita mengisi user profile. Nah, setelah itu kita di sini akan membaca apa saja yang diperlukan. Nah, di sini pertama kita diminta untuk menampilkan dari port security yang ada di switch 1. Kita masuk ke CLI, kemudian kita untuk melihatnya itu kita masuk ke enable, terus kemudian kita show port security. Nah, di sini untuk port security-nya belum ada. Jadi untuk langkah selanjutnya itu kita diminta untuk mengatur interface F003 sebagai port security. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi terminal, switch port. Kita masuk ke interface F0/3, lalu masuk ke switch port, port security. Nah, dan kita masuk lagi ke port security, MAC address sticky. Nah, untuk kemudian kita di sini ke langkah selanjutnya itu langkah C, yaitu kita diminta untuk menampilkan VLAN konfigurasi. Nah, di sini kita kembali terlebih dulu and kita kemudian masuk ke show VLAN. Nah, untuk VLAN-nya di sini untuk VLAN 10-nya itu udah sebagai 34. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke langkah selanjutnya. Kita di sini untuk mengatur interface G01. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk berarti lagi ke konfigurasi terminal. Masuk ke interface G0/1. Nah, kita atur switch port, akses VLAN 10, switch port, spanning tree, port flash. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita di sini untuk diminta untuk menampilkan Ether channel summary-nya dari switch 2. Nah, kita pindah ke switch 2, enable. Nah, kita di sini kita diminta untuk menampilkan Ether channel summary-nya dengan sintaks show Ether channel summary. Nah, untuk summary-nya di sini juga. Nah, summary-nya tuh. Nah, kemudian kita masuk untuk konfigurasi interface F01 dan F02 sebagai port channel 1. Nah, kita masuk ke S3 dulu untuk ke switch 3. Kita masuk enable, konfigurasi terminal, kemudian interface range F0/1 sampai 2,
Kemudian kita masuk ke channel group 1 mode on. Nah, kemudian kita angka selanjutnya, yaitu kita di sini untuk diminta untuk menampilkan status dari Trump. Nah, kita di sini kita end, kemudian kita show interface Trump. Nah, untuk interface terangnya sudah ada, yaitu port 1, port 3, dan untuk VLAN-nya VLAN 99. Nah, kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu di sini kita ingin konfigurasi dari Gigabit Ethernet 01 pada switch 2. Nah, kita pindah kembali ke switch 2. Kita masuk di sini ke switch 2, konfigurasi terminal. Dan kemudian kita masuk ke interface G0/1. Kemudian kita switch port terang natif VLAN 99. Nah, dan kita di sini diminta untuk menampilkan spanning tree statusnya pada switch 2. Nah, kemudian kita di sini end, dan kita show spanning tree summary total. Nah, untuk summary totalnya di sini untuk spanning tree-nya, yaitu root bridge-nya belum ada, masih kosong. Nah, kemudian kita diminta untuk konfigurasi spanning tree-nya. Nah, kita di sini masuk ke konfigurasi terminal, kemudian spanning tree VLAN 1 sampai 1005 root primary. Nah, setelah itu setelah mengatur konfigurasi spanning tree-nya, kemudian kita diminta untuk menampilkan kembali spanning tree-nya yang sudah kita konfigurasi. Nah, kita di sini kembali end, dan kita show spanning tree summary total. Nah, untuk di sini untuk read bridge-nya sudah ada, yaitu default-nya V30, V40, dan V50 natif. Nah, kemudian kita masuk ke part kedua, yaitu verifikasi DHCP. Nah, untuk verifikasi DHCP, kita di sini masuk ke sini kita diminta untuk menampilkan konfigurasi dari DHCP-nya. Nah, kita masuk ke R3, router 3. Kemudian kita enable. Kita di sini diminta untuk menampilkan DHCP konfigurasi dari router 3. Kita masuk ke SH, run DHCP. Nah, untuk konfigurasi DHCP-nya di sini sudah ada address-nya. Nah, kemudian kita ke langkah selanjutnya. Kita di sini diminta untuk konfigurasi IP DHCP-nya. Nah, dan kita masuk di sini konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke IP DHCP full LAN 40. Dan kita setting networknya 192.168.40.0. Nah, untuk networknya sudah dari sini. Nah, kemudian kita atur subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita setting defaultnya
default routernya yaitu 192.168.40.1. Nah, kemudian kita setting juga untuk LAN 50-nya. Caranya seperti tadi. Masuk ke LAN 50. Kemudian kita atur networknya. Networknya itu 192.168.50.0. Nah, kemudian kita atur default networknya. Default router networknya itu dengan IP 41. Nah, setelah itu untuk part kedua yaitu verifikasi DHCP sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita masuk ke part ketiga yaitu verifikasi routing. Nah, kita di sini untuk setting konfigurasi routernya untuk routing OSPF 1 pada router 3. Nah, kita masuk ke router 3 dan di sini kita exit, kemudian kita router OSPF 1. Nah, kita kemudian masuk ke passive interface yaitu G0/1.30, masuk lagi G01.40 dan 50. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita di sini diminta untuk menampilkan table routernya, yaitu table dengan kita scan terlebih dahulu, kemudian kita show IP route OSPF. Nah, di sini untuk OSPF-nya sudah ada. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah C. Di sini kita ingin lakukan konfigurasi router OSPF satunya. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal router OSPF 1. Salah. Router OSPF 1. Kemudian kita sini salah sebutnya, ini untuk konfigurasinya di router 2. Kita pindah ke router 2 terlebih dahulu. Nah, kita enable, terus konfigurasi terminal, dan kita masuk ke router OSPF 1. Nah, kemudian kita masukkan default information-nya yaitu origin. Kita enter. Nah, kemudian kita di sini lanjut ke langkah berikutnya yaitu kita di sini akan melakukan konfigurasi IP versi 6 router OSPF 1-nya pada router 2. Nah, kita di sini exit terlebih dahulu dan kita masukkan IP v6 router OSPF 1. Nah, kita kemudian setting default information-nya yaitu origin. Nah, kemudian kita masuk ke part selanjutnya, part 4 yaitu verifikasi one technology. Nah, kita di sini dari perintah pertama yaitu kita diminta untuk traceroute pada IP 192.168.20.254. Nah, kita di sini untuk traceroute-nya itu pada router 1. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Dan kita enable. Dan kita traceroute IP yang diminta yaitu IP-nya itu 192.168.20.254. Nah, kita tunggu proses traceroute-nya berjalan. Nah, untuk proses traceroute-nya sudah selesai. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk konfigurasi Gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal, interface G0/0/0. Nah, kemudian kita masukkan no IP OSPF
cos 648. Nah, kemudian kita lakukan juga konfigurasi pada gigabit 010. Nah, kita masuk ke 0, kemudian nah, untuk gigabit 010-nya itu ada di router 3. Nah, kita pindah dulu ke router 3 dan kita sini exit, masuk ke interface G0/1/0. Nah, kemudian kita masukkan IP OSPF cos 648. Dan kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menampilkan IP NAT translation-nya. Nah, kita diminta untuk cek IP NAT translation-nya pada router 2. Kita pindah ke router 2, kemudian kita end dan show IP NAT translation. Nah, untuk IP NAT translation-nya belum ada, jadi tidak ada. Kemudian kita di sini diminta untuk menampilkan IP NAT statistik. Nah, kita show IP NAT statistik. Nah, untuk IP NAT statistiknya informasi ini sudah ada. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita di sini diminta untuk melakukan konfigurasi serial 0/0/0 pada router 2. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian interface S0/0/0, kemudian kita atur IP NAT inside. Nah, setelah kita setting IP NAT inside-nya, kemudian kita di sini kita cek resolnya apa saja yang belum kita konfigurasi, yaitu di sini kita lihat. Nah, di sini ada IP default gateway-nya pada pool LAN 50-nya belum tersetting. Nah, kita cek kembali kepada ke LAN 50, berarti kita ke R3. Nah, di sini kita salah IP untuk default routernya. Jadi di sini kita masuk lagi ke IP DHCP poolnya, exit IP DHCP pool LAN 50. Nah, kemudian kita atur default routernya itu 192.168.51. Nah, kita cek resol lagi. Untuk di sini yang belum terkonfigurasi yaitu adalah default gateway pada PC 3 dan PC 4. Nah, kita masuk ke PC 3, kemudian kita ke desktop IP configuration. Nah, kita di sini akan replace IP address-nya dengan cara kita pindah ke static terlebih dahulu, kemudian kita kembalikan lagi ke DHCP. Nah, dia di sini meminta IP address. Nah, untuk DHCP request-nya sudah sukses. Nah, kemudian kita ke PC 4, ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, kita lakukan cara yang sama seperti PC 3 tadi. Kita akan masuk ke static, kemudian kita kembalikan lagi ke DHCP. Nah, untuk DHCP request sudah sukses. Nah, untuk resolnya di sini sudah komplit semua 100%. Kita cek result. Sudah 100%. Oke, mungkin cukup sekian video konfigurasi dari saya.
Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.